Aduh, silakan duduk dulu Bapak Ibu, capek rasanya ya. Saya juga capek Bapak Ibu, aduh. Rasanya hidup ini melelahkan ya Bapak Ibu ya. Sudah setiap hari kita bekerja, dalam usaha, dalam pekerjaan, belum lagi ibu rumah tangga yang mendidik anak, membesarkannya. Suami juga harus cari nafkah. Belum lagi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan listrik, di mana lagi hari-hari ini biaya BBM makin lama makin naik. Capek sekali. Seolah kerja, seolah mencari nafkah, seolah memburu keuangan, tapi semuanya capek. Pelayanan di gereja juga terasa hampa. Habis pelayanan apa? Salaman, terima kasih. Habis itu bye-bye. Capek sekali. Seolah rasa hidup ini gak ada tujuannya Bapak Ibu. Capek sekali Bapak Ibu. Hampa sekali. Mau juga jalan-jalan juga begitu-begitu aja. Pulang ke rumah juga hampa. Seolah gak ada tujuan. Rasanya kayak kosong. Apa ya obatnya ini ya? Saya capek sekali. Apa ya jawabannya ya Tuhan ya? Saya sudah berdoa, saya sudah bergereja, saya sudah melayani Engkau, tapi kok merasa masih kosong. Apa Tuhan ya? Aku bingung, saya bingung Tuhan. Kebutuhan hidup betapa beratnya. Sudahlah, saya nggak tahu tujuan hidup ini bagaimana. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu melihat seorang teman saya. Teman saya ini adalah namanya Pak Dudu. Saya bertemu dengan beliau tahun 2021 ya. Jadi sudah lama berteman, sekitar hampir 4 tahun gitu ya. Namanya Pak Dudu. Di bulan lalu juga sudah di sekolah minggu. Jadi dia juga sudah berkenalan di sekolah minggu di bulan lalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira melihat kondisi Bapak Dudu tadi itu, apakah kondisi Bapak Dudu juga menggambarkan kondisi kita hari-hari ini? Bapak Dudu kemarin menceritakan kepada saya bahwa hari-hari ini itu terasa capek. Hari-hari ini terasa capek, bangun pagi, bekerja, sampai sore, pulang ke rumah, ketemu anak, istri, tidur, bangun lagi, seperti itu terus. Dan dia mengatakan bahwa capek sekali. Ada yang mengalaminya di sini seperti kondisi Pak Dudu ini? Tidak ada, ini semua anak-anak Tuhan ya. Gak ada di antara kita, cuma Pak Dudu doang yang mengalami demikian. Saudara dikasihi Tuhan, kondisi tadi yang disampaikan, yang dialami oleh Pak Dudu, saya pikir kita semua mengalami hal yang demikian. Dia membawa beban yang begitu berat. Mungkin beban tadi yang dia bawa itu hanya tas, ya sedikit aja. Tapi sebetulnya bebannya tuh banyak sekali. Saya rasa kehidupan kita juga yang demikian Bapak Ibu. Kita begitu banyak beban dan setiap hari kita memikul beban hidup itu. Tanpa kita sadari, kita mengalami kelelahan, berjalan terus sampai kita bertanya untuk apa tujuan hidup ini. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak kita menjalani hari kita, bertemu dengan banyak orang, setiap harinya senyum, menyapa. Tetapi sebetulnya hati kita ini terasa kosong. Karena apa? Karena kita hanya menunaikan tugas kita, bekerja, melayani, melakukan segala rutinitas kita, ya sudah. Hari esok bekerja lagi. Setiap hari seperti itu yang kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan sehingga muncul, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya bisa menjalani hari? Untuk apa saya bekerja? Dan untuk apa?
Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi yang demikian juga dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, murid-murid juga ternyata sedang berjalan di dalam pemahaman yang belum sepenuhnya benar tentang rencana Allah bagi kehidupan mereka. Padahal kalau kita melihat, mereka itu murid Tuhan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka masih bertanya, untuk apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk jauh lebih kita memasuki perenungan ini, saya mengajak kita boleh membuka bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Bapak Ibu boleh membuka bagian Alkitab ini. Saya nanti akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu boleh memperhatikannya dengan teliti bagian-bagian Alkitab ini. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kalau sudah menemukannya mari katakan amin. Ya, saya akan bacakan bagi kita ya. Di bawah perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa hari-hari ini dunia itu sedang mengalami berbagai macam persoalan kehidupan. Kita melihat anak-anak Tuhan itu berjalan menempuh karir mereka, bekerja dengan sekuat tenaga mereka, tapi seakan-akan tidak akan pernah tahu sampai di mana tujuan hidup saya dan apa yang menjadi tujuan hidup saya. Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat orang-orang dan kita semua mengalami hal yang sama. Boleh di next? Ya. Manusia sibuk dengan mengejar waktunya. Manusia sibuk dengan kondisi kehidupannya sampai bertanya kapan, bagaimana, dan apa yang harus terjadi untuk masa depan saya. Mulai mempertanyakan apa tujuan hidupku untuk hidup di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kondisi yang demikian, bukan hanya kita hari ini, tetapi juga murid-murid mengalami kehilangan arah pada waktu itu. Keadaan yang hampir sama juga, mereka mengalami kehilangan pengharapan. Dan menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul ini, kita mengetahui bahwa kondisi murid-murid ini bukankah mereka setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu mengapa mereka mempertanyakan kapan Tuhan? Atau bagaimana Tuhan bisa memulihkan kondisi ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berbicara tentang mandat Tuhan bagi kita hari ini, kita perlu melihat terlebih dahulu akar persoalan manusia ini seperti apa. Seringkali manusia hidup tanpa benar-benar memahami apa tujuan Allah di dalam hidupnya. Akibatnya manusia itu bisa berjalan sendiri tanpa melihat Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia gagal melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan itu boleh memegang kendali hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang pertama yang kita lihat di sini adalah ada masalah terbesar. Dunia kehilangan arah, dunia kehilangan harapan. Saat ini kalau kita melihat kondisi dunia, hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi dunia sedang mengalami masalah yang begitu besar. Kondisi dunia sedang mengalami kehilangan arah, mengalami kehilangan harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat juga kondisi kita manusia hari ini. Seringkali kita berpikir bahwa masalah terbesar kita hari ini adalah kondisi saya yang terpuruk. Seringkali kita mengatakan bahwa masalah saya hari ini adalah masalah finansial saya yang tidak pernah baik.
Masalah saya hari ini adalah masalah ekonomi saya, masalah penyakit saya yang tidak pernah kunjung baik. Saya tidak mengatakan itu salah, tidak. Betul, itu betul. Tetapi firman Tuhan mengajak kita melihat jauh daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan hari ini. Bukan tentang kondisi ekonomi, bukan tentang kondisi saya, finansial saya, bukan tentang ekonomi saya, tidak. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat jauh daripada apa yang kita pikirkan, jauh daripada apa yang kita rasakan. Di balik semua masalah kita, ada masalah yang jauh lebih mendasar. Bukan hanya terjadi di luar, tetapi di dalam kondisi hati manusia yang sudah rusak. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah terbesar manusia bukan sekedar apa yang ia alami, tetapi bagaimana ia memahami hidupnya di hadapan Allah. Masalah manusia bukan sekedar apa yang ia pikirkan, apa yang ia alami, tapi bagaimana ia memahami hidup ini di hadapan Allah. Bagaimana ia memahami tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia bukan lagi kehilangan kekudusan di dalam hidupnya, tetapi juga kehilangan arah di dalam kehidupannya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia bukan hanya sekedar hilang kekudusannya, tidak, tetapi ia kehilangan arah. Manusia tidak lagi selaras dengan kehendak Allah. Manusia tidak lagi berjalan menuju tujuan yang Tuhan tetapkan. Itulah sebabnya banyak orang hari-hari ini tidak tahu tujuan hidup mereka itu apa. Yang penting bangun pagi, bekerja, makan, sudah dapat gaji. Bukankah seringkali kita melihat hal demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berjalan tetapi tidak tahu arah mau kemana. Karena arah hidup yang seharusnya berpusat kepada Kristus sudah berpusat kepada diri sendiri. Yang seharusnya tujuan hidup kita mengarahkan kepada Tuhan, karena kondisi masalah besar dunia kehilangan arah, hidup kita hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah juga yang dialami oleh murid-murid di saat yang sangat penting. Di saat Yesus naik ke surga, mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka masih melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka. Yang mereka pikirkan adalah bangsa mereka, yang mereka pikirkan adalah harapan mereka supaya bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Mereka tidak memikirkan sebetulnya apa yang Tuhan ingin mereka lakukan di dalam dunia ini. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana supaya bangsa mereka ini selamat. Itu tujuan mereka. Sehingga mereka bertanya kepada Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi-kondisi yang demikian mementingkan kepentingan mereka, pemulihan yang mereka inginkan. Mereka sepenuhnya belum melihat bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada kondisi yang mereka alami. Yaitu bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu menghadirkan keselamatan bagi seluruh dunia, bukan hanya bagi mereka. Itulah kondisi-kondisi yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memahami mengapa murid-murid sebetulnya berpikir demikian. Padahal mereka itu sebetulnya sudah mengalami bagaimana Tuhan itu boleh bekerja di tengah-tengah mereka. Bahkan mereka bersama-sama setiap hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu 40 hari itu mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan mereka melihat bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan berarti bahwa murid-murid ini belum tahu apa-apa tentang Tuhan, bukan. Murid-murid ini bukan tidak tahu bagaimana Tuhan itu bangkit, bukan. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan itu boleh bekerja. Tetapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana bangsa kami ini aja Tuhan yang harus dipulihkan. Saudara dikasihi Tuhan, harapan mereka adalah hanya mereka yang mau dipulihkan. Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat
Pada waktu mereka bertanya, Tuhan maukah engkau memulihkan kondisi kami? Pada waktu itu Tuhan tidak semena-mena untuk bisa langsung menjawab. Tidak. Tuhan pada waktu itu, Yesus pada waktu itu tidak menjawab, oh iya aku akan memulihkan, tidak. Dia tidak semena-mena menjawab kondisi kehidupan mereka, tidak. Tetapi di sini kita melihat bagaimana itu Yesus menjawab. Di bagian ayat yang sudah kita bacakan tadi dikatakan di sana bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi Yesus justru meluruskan cara berpikir mereka. Yesus justru bagaimana meluruskan cara pandang mereka. Ketika murid-murid fokus pada pemulihan kerajaan Israel, Yesus mengalihkan mereka pada sesuatu yang bersifat jauh lebih besar. Di sana ada sesuatu hal misi rohani yang harus dikerjakan, bukan hanya kondisi Israel. Yesus menunjukkan bahwa rencana Allah tidak hanya tentang satu bangsa saja, tetapi kepada seluruh dunia. Tidak hanya untuk Israel, tetapi seluruh dunia. Yesus tidak datang untuk mendirikan kerajaan yang terbatas secara politik atau wilayah, tidak. Tetapi menghadirkan kerajaan Allah yang bekerja untuk bisa menjangkau seluruh dunia dan orang banyak. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika Yesus menjawab demikian dan meluruskan cara pandang, cara berpikir mereka, Yesus itu sebetulnya sedang mengoreksi cara berpikir mereka. Sedang mengoreksi cara pandang mereka dari harapan yang sempit, dari pemikiran yang sempit menjadi misi yang luar biasa. Yesus meluruskan itu dari fokus kepada kepentingan sendiri menjadi rencana keselamatan bagi seluruh bangsa. Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa akar dari pada dunia hari ini adalah cara pandang kita, cara berpikir kita melihat. Seakan-akan hidup saya saja yang nyaman, seakan-akan hidup saya aja yang selamat, seakan-akan hidup saya aja yang baik. Kita tidak melihat kondisi di sekitar kita. Saudara dikasihi Tuhan, akar persoalan bukan hanya pada kondisi yang berat, tetapi hati yang terpisah dari Allah oleh karena apa? Ada dosa di sana. Dan manusia tidak dapat menemukan arah hidup yang sejati di luar Kristus. Hanya di dalam Kristus kita menemukan dan mengalami Dia untuk bisa memulihkan kondisi kita yang sudah kehilangan arah. Dan di dalam Kristus manusia menemukan pengharapan dan tujuan hidupnya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali masalah terbesar manusia bukan tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Seringkali permasalahan terbesar manusia tidak pada percaya kepada Tuhan, tidak. Tetapi bagaimana ia salah memahami kehendak Tuhan. Ia salah memahami, salah melihat, salah berpikir, salah dalam pikirannya bagaimana Tuhan itu bisa menolong dia. Ketika cara pandang kita masih dibatasi oleh kepentingan pribadi kita, sudut pandang manusia, maka fokus hidup kita pun menjadi salah. Karena apa? Cara pandang kita dibatasi oleh karena keinginan diri kita sendiri. Dan itulah yang terlihat di dalam pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bahwa ketika ada permasalahan yang terbesar dalam dunia, kita melihat di situ ada kesalahpahaman manusia. Di sana ada kesalahpahaman manusia. Mereka salah memahami apa maksud yang Tuhan katakan kepada mereka. Kesalahpahaman manusia itu muncul. Mereka lebih justru mempertanyakan bagaimana mereka itu bisa dipulihkan, tanpa melihat apa sebetulnya tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Muncul kesalahpahaman. Sehingga ketika mereka bertanya, Yesus menjawab demikian, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Saya dikasih Tuhan, jawaban ini bagi saya jawaban yang sangat dalam. Karena Yesus tidak menjawab tentang kapannya. Tidak menjawab tentang kapan. Ia juga tidak memberi kepastian waktu seperti yang murid-murid tanyakan. Tetapi sebaliknya Yesus justru meluruskan pandangan mereka.
Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa murid-murid sibuk memikirkan kapan sesuatu itu akan terjadi. Sehingga menggeser fokus kita dari kapan menjadi apa. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak perlu mengetahui kapan masa dan waktunya, itu menggeser fokus kita dari yang tadi kita bertanya kapan, lalu kita bertanya apa sebetulnya tujuan hidup Tuhan di dalam kehidupan murid-muridnya. Sering dikasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa ada satu kebenaran yang sangat penting, bahwa waktu itu ada di dalam kedaulatan Allah, bukan di dalam kendali manusia. Waktu itu ada di dalam kendalinya Allah, bukan di dalam tangan manusia. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa masa dan waktu itu ditetapkan oleh Bapa. Artinya apa? Bahwa hidup ini tidak berada di dalam kendali manusia. Hidup kita ini tidak berada di dalam pekerjaan tangan kita. Hidup kita ini bukan ada dalam karir kita, tidak. Tetapi hidup kita ini berada di dalam kedaulatan Allah dan juga di dalam kendalinya Tuhan. Bukan kapan, yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang seharusnya saya mau kerjakan. Bukan pertanyaan kita kapan, tetapi apa yang seharusnya saya lakukan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada bagian yang memang tidak bisa kita ketahui. Bukan seolah-olah karena Tuhan jauh di dalam kondisi kita hari ini, tidak. Kalau misalnya kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau ketika kondisi dunia hari ini sedang kacau? Tuhan di manakah Engkau hari ini ketika kondisi saya sedang sakit? Tidak itu yang harus kita pertanyakan. Tapi yang kita perlu bertanya adalah apa maksud Tuhan untuk bisa saya hidup di dalam dunia ini. Sering dikasih Tuhan, kalau kita melihat hidup kita hari-hari ini, tanpa kita sadari, kita pun sering mengalami dan berada di posisi murid-murid yang sering bertanya kapan kepada Tuhan. Kondisi kita juga seolah-olah kita berkata, Tuhan kapan Tuhan memulihkan saya? Seolah juga kita melihat bahwa Tuhan tidak melihat, bahwa Tuhan tidak bekerja, bahwa Tuhan juga tidak peduli dengan kondisi saya hari ini. Wajar saja karena kita manusia berdosa. Karena tadi sudah ada akarnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan berbicara kepada kita bagaimana Ia itu selalu memberikan kita satu arah tentang bagaimana kita harus hidup hari ini. Apa yang harus kita kerjakan hari ini. Seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita gagal, kita merasa gelisah bukan karena Tuhan jauh, bukan. Tetapi karena kita mencoba memegang sesuatu yang sebenarnya bukan bagian kita. Kita gelisah, kita ketakutan, kita mengalami kekhawatiran karena apa? Kita memegang kendali hidup kita. Yang seharusnya bukan kita yang memegang kendali hidup ini. Tetapi Dia, Yesus Kristus itu yang seharusnya memegang kendali hidup ini. Dan itulah yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Kita ingin memastikan masa depan kita seperti apa. Kita ingin memastikan kehidupan kita bulan depan seperti apa, anakku seperti apa. Tetapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Dia mau memanggil kita. Bukan tentang seberapa kita bertanya kepada dia. Tetapi apa tujuan hidup kita untuk bisa hidup di dalam dunia ini. Bukan tentang kita mengerti seluruh rencananya, tetapi bagaimana kita boleh setia melangkah pada bagian yang Tuhan percayakan bagi engkau dan bagi saya hari ini. Bagaimana kita boleh melakukan bagian kita sebagai seorang murid dengan setia dengan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita hari ini. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kebingungan dan fokus yang salah itu, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya pada waktu itu tanpa arah. Ia tidak meninggalkan, Ia memberikan satu jawaban sekaligus mandat. Ia bukan hanya meluruskan cara berpikir mereka, Ia bukan hanya meluruskan atau mengoreksi cara berpikir mereka, tetapi Ia memberikan jawaban sekaligus mandat. Ia bukan hanya memberikan cara berpikir yang baik, tidak, tetapi juga memperlengkapi dan mengutus mereka. Ia memberikan satu jawaban di sana. Ada satu jawaban di sana, ada kuasa dan mandat yang Ia berikan kepada engkau dan saya hari ini.
Saudara dikasih Tuhan, ketika kita melihat Yesus meluruskan fokus atau meluruskan cara berpikir murid-murid dari kapan kepada apa yang harus mereka lakukan. Yesus melanjutkan dengan sebuah pernyataan yang sangat penting. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di sini kita melihat bahwa inti daripada rencana Allah yang dinyatakan kepada murid-muridnya adalah menunjukkan bahwa Allah itu punya misi yang besar. Ketika para murid-murid berkata kapan, Tuhan tidak langsung menjawab, dan juga Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tetapi di sini Tuhan memberikan satu jawaban, ada kuasa, dan di sana ada mandat yang dilakukan oleh para murid-murid dan kita hari ini. Kata kuasa yang digunakan di sana Bapak Ibu menunjuk kepada kuasa Allah, bukan sekedar kemampuan manusia, tetapi pekerjaan Allah yang nyata melalui Roh Kudus Tuhan. Kata kuasa di sana menunjukkan, Bapak Ibu, yang digunakan itu menunjukkan pada kuasa Allah, bukan sekedar kemampuan kita, tidak, tetapi kepada pekerjaan Allah yang nyata melalui oleh Roh Kudus. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Artinya apa? Bahwa apa yang Tuhan panggil, apa dan siapa yang Tuhan panggil kita hari ini, tidak akan pernah mungkin kita berjalan sendirian. Ketika Tuhan panggil engkau dan saya hadir di tengah-tengah dunia ini, Tuhan tidak semena-mena tidak memberikan kuasa atau mandat bagi kita. Tuhan juga tidak akan semena-mena juga tidak memperlengkapi kita, tidak. Dikatakan di sana Tuhan kasih mandat bagi kita. Dikatakan di sana bahwa engkau akan menerima kuasa. Saudara kasih Tuhan, ketika engkau dipanggil dan saya hari ini di tengah-tengah dunia, tentunya Tuhan memperlengkapi. Dengan apa? Dengan talenta kita. Dengan apa? Dengan apa yang kita terima daripada Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita di sana. Ada Roh Kudusnya di sana. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi kuasa Tuhan yang senantiasa berjalan, bahkan memberikan kita kekuatan di tengah-tengah dunia yang sudah hancur sekalipun. Ia memperlengkapi kita dan Roh Kudusnya beserta dengan kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan itu bukan hanya sekedar penghibur, tetapi pribadi Allah yang hadir di dalam kehidupan orang percaya, yang memampukan, menguatkan, bahkan memimpin engkau dan saya hari ini. Roh Kudus yang diberikan itu bukan hanya sekedar menghibur kita, tidak, tetapi sesuatu hal yang menguatkan, memampukan kita untuk bisa melangkah sebagai seorang murid, mengerjakan bagian kita sebagai seorang murid, dan memimpin kita sebagai seorang murid untuk menjalankan misi Tuhan yang begitu besar. Kehadiran Roh Kudus Bapak Ibu menjadi tanda bahwa Allah tidak lagi hanya bekerja dari luar saja, tetapi Ia bekerja di dalam kehidupan umatnya. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan umatnya, dan kuasa ini tidak diberikan tanpa tujuan. Yesus langsung mengaitkannya dengan mandat yang Ia berikan kepada kita. Kamu akan menjadi saksiku. Luar biasa ya. Ketika tadi pertanyaan kapan, tetapi Tuhan menjawab kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku, artinya kuasa yang diberikan Tuhan itu selalu berkaitan dengan misi Allah. Berkaitan dengan misi Allah. Roh Kudus diberikan bukan supaya manusia memuliakan dirinya sendiri, tidak. Roh Kudus diberikan bukan manusia untuk bisa memuliakan atau menyombongkan dirinya, tidak. Bukan demikian, tetapi supaya Kristus dinyatakan melalui hidup orang percaya. Supaya Kristus dinyatakan melalui hidup orang percaya. Jadi pusat kesaksian gereja bukan hanya pada di dalam sini. Pusat kesaksian gereja adalah ia harus pergi keluar. Apa yang sudah ia dapat, apa yang sudah ia terima di dalam, maka ia harus pergi keluar. Gak usah muluk-muluk pergi ke luar kota atau ke Korea, ke keluarga dulu. Kamu akan menjadi saksiku kepada keluargamu dulu. Di lingkungan, di komplek-komplek di mana kita. Gak usah dulu pergi ke luar kota, ke luar negeri, ke keluarga.
ke komplek kita, dan di sekitar kita. Itu yang Tuhan maksud, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi Bapak Ibu bukan hanya berbicara tentang kata-kata, tetapi tentang kehidupan yang mencerminkan, yang menghadirkan Kristus di tengah-tengah di mana kita berada. Dan mandat itu bersifat progresif. Artinya progresif itu Bapak Ibu, ketika kita sudah menerima itu, kita mengalami pembaharuan. Dan ketika kita sudah mengalami pembaharuan, maka kita harus pergi keluar menyaksikan apa yang sudah kita alami itu kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah memahami kebenaran ini, kita mulai melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengutus tanpa memperlengkapi. Ia memanggil engkau dan saya, bahkan ia mengutus engkau dan saya. Tanpa ia mengutus akan memanggil kita itu tidak pernah mengutus tanpa ia memperlengkapi. Ia memperlengkapi melalui talenta kita. Dan ini menjadi kabar baik bagi kita hari ini. Siapapun kita hari ini, tidak ada satupun di antara kita yang terlewatkan. Ia perlengkapi kita. Ia kasih talenta, ia kasih kuasa, dan ia kasih mandat untuk kita bisa pergi mengabarkan Injil Tuhan. Dan tentunya di sana ada penyertaan dan juga ada Roh Kudus Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin hari ini bukan tentang kita merasa sudah kuat. Bukan seberapa kita sudah sudah berapa banyak kita bawa jiwa di dalam gereja ini, tidak. Tapi seberapa banyak kita mau tunduk, kita melakukan tugas kita sebagai seorang murid. Bukan seberapa banyak kita menghadirkan mereka yang di luar untuk masuk, tidak. Tetapi seberapa kita mau tunduk melakukan bagian kita di bawah pimpinan Roh Kudus itu untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus bukan berarti ia meninggalkan kita, tetapi justru membuka jalan bagi kita kehadiran Roh Kudus di dalam hidupmu dan hidupku. Ia membuka jalan bagi kita, bukan kehilangan tetapi pelimpahan. Bukan akhir tetapi awal dari sebuah panggilan yang baru. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dikasihi Tuhan, panggilan menjadi saksi bukan perjalanan seorang diri. Bukan perjalanan seorang hamba Tuhan. Bukan sebuah perjalanan seorang bidang penginjilan. Bukan perjalanan seorang para majelis, para diakon, tidak. Tetapi perjalanan kita semua, komunitas gereja Tuhan. Bukan hanya mereka yang sudah berada dalam pengurus komisi, pengurus penginjilan, tidak. Bukan juga hanya tugas hamba Tuhan atau tugas gembala, tidak. Bukan juga hanya tugas para diakon, tidak. Tetapi tugas kita dan mandat ini diberikan bagi kita hari ini. Kepada semua kita yang sudah dipanggil. Mandat bagi komunitas, bagi kita hari ini. Ia berikan mandat bagi kita. Gereja kita diutus untuk bisa menjadi saksi. Gereja GKKA diutus untuk bisa menjadi saksi. Bukan hanya kuat di dalam, tetapi Tuhan kasih mandat untuk bisa pergi keluar, memberitakan kabar itu kepada mereka. Ketika Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, pernyataan ini bukan hanya berbicara tentang tugas individu, tidak. Tetapi tentang identitas sebuah komunitas. Identitas kita sebagai anak Tuhan. Identitas kita sebagai gereja GKKA. Mandat adalah bagi komunitas. Gereja kita diutus menjadi saksi. Dan itu adalah tugas kita semua. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, kata kamu di sini yang digunakan ini bersifat jamak. Artinya apa? Ditujukan kepada seluruh murid, seluruh kita hari ini. Seluruh, bukan hanya saya yang berbicara, tapi semua kita menjadi satu kesatuan. Memberitakan kabar itu kepada mereka. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita hadir. Kita melihat bagaimana dan kita menyaksikan bagaimana Tuhan naik ke surga. Dan di situ ia bukan hanya meninggalkan kita, tetapi ia kasih kuasa, ia kasih mandat untuk kita harus pergi mengabarkannya bagi mereka. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam persekutuan gereja kita,
tetapi bagaimana ia hadir, Kristus itu hadir, kita hadir di tengah-tengah dunia sebagai saksinya. Tuhan pakai kita, Tuhan pakai Bapak Ibu, dan Tuhan pakai saya untuk bisa menghadirkan Kristus bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Gereja ada bukan hanya untuk berkumpul, tetapi untuk diutus. Gereja ada bukan hanya untuk sekedar komunitas kita, tetapi gereja pergi untuk diutus. Identitas gereja tidak hanya ditentukan seberapa kita kuat di dalam, tetapi bagaimana kita harus pergi menghadirkan Kristus di tengah-tengah mereka yang ada di sana. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja bukan lagi hanya tempat kita berkumpul, tetapi tempat kita dipersiapkan untuk kembali ke dalam dunia. Ketika dunia sudah rusak, maka Tuhan mengutus kita di sana untuk bisa memberikan kasih karunia kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Sederhananya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja bukan hanya tempat kita hari ini berkumpul saja, tidak. Tetapi tempat kita dipersiapkan untuk bisa diutus kembali ke dalam dunia. Dari Yerusalem yang paling terdekat, dan kalau kita mengaitkan hari ini adalah dari keluarga kita dulu, lingkungan kita dulu, dan tempat kita bekerja dengan hal-hal yang sederhana. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan itu bukan hanya kepada murid-murid, tetapi hari ini panggilan itu juga berlaku kepada kita. Kenaikan Tuhan Yesus bukan sekedar peristiwa yang memperingati setiap tahunnya, tetapi kenaikan Kristus mengingatkan bahwa gereja memiliki mandat. Gereja itu kita. Gereja memiliki mandat. Kita dipanggil untuk hidup bagi Kristus dan menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia. Dunia hari ini penuh dengan orang yang kehilangan arah. Penuh dengan orang yang bingung. Penuh dengan orang yang ketakutan. Penuh dengan orang yang kehampaan. Penuh dengan orang yang mengalami kekhawatiran. Karena itu Tuhan panggil kita gerejanya untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang sudah gelap. Dan hari ini Bapak Ibu, mari menjadi saksi Tuhan. Mari kita bisa menjadi saksi Tuhan untuk bisa membawa kabar baik itu. GKKA adalah saksi Kristus. Kita GKKA adalah saksi Kristus. Di tengah dunia yang kehilangan arah, kita telah menemukan tujuan kita, itu tujuan yang kekal. Kita tidak lagi melangkah hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita melangkah untuk bisa menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia yang sudah gelap ini. Mandat itu diberikan bagi kita bukan hanya untuk satu orang. Dan sekali lagi bukan hanya untuk bidang penginjilan, tetapi bagi gereja Tuhan, bagi kita hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika gereja Tuhan hidup dalam mandatnya, mari kita bersama-sama juga mengambil bagian sebagai seorang murid itu untuk bisa mengabarkan kasih Tuhan itu kepada mereka. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolongmu dan menolongku di dalam menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Engkau yang sudah boleh mengingatkan setiap kami. Ketika Engkau boleh naik ke sorga, Engkau bukan semata-mata boleh meninggalkan kami untuk mengerjakan pekerjaan ini sendirian. Tetapi hari ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bagaimana Engkau bisa memperlengkapi setiap kami. Bahkan Engkau memberikan kuasa bagi kami. Ada satu mandat yang harus kami lakukan. Dan itu kami percaya bahwa ada Tuhan di sana yang menyertai perjalanan kami. Ketika kami harus diutus untuk bisa melaksanakan mandat Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami hari ini tidak akan pernah takut lagi. Kami hari ini tidak akan pernah melangkah sendirian. Dan kami tahu di sana ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Ada Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan bahkan memimpin kami ketika kami melakukan mandat dan juga menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, bagaimana kami sebagai gereja Tuhan itu menghadirkan Kristus itu di tengah-tengah dunia yang sudah gelap ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.